Bab 671-675. Bab 671, mulailah perjalanan, kembali ke Kekaisaran Jiama. Ada sedikit perubahan suasana di puncak gunung menyusul kemunculan pemuda berjubah hitam itu. Sosok-sosok hitam yang berdiri di belakang Xiaoli juga mengalihkan pandangan mereka ke belakang itu. Pada saat ini, suasana yang semula tenang menjadi benar-benar sunyi. Semacam tekanan yang tidak biasa menutupi puncak gunung. Bahkan raungan binatang ajaib di hutan telah benar-benar menghilang pada saat ini. Tai Wu, Su Mei, dan Old Yinggu diam-diam terpesona di hati mereka saat mereka melihat pria muda berjubah hitam yang tersenyum itu. Mereka menarik sedikit senyum di wajah mereka. Meskipun usia pemuda ini mungkin tampak jauh lebih muda dari mereka, mereka mengalami kesulitan mempertahankan ketenangan mutlak di depannya meskipun karakter kejam mereka, yang telah diasah dalam Black Corner Region. Ini karena mereka semua jelas tahu bahwa pemuda dengan senyum hangat ini telah menyebabkan seorang elit Do Huang dan seorang ahli dengan setengah kaki ke kelas Do Zong dari wilayah sudut hitam mati dengan cara yang menyedihkan. Oleh karena itu, mereka mungkin dapat berbicara dengan cara yang ceria dan lucu di depan wajah Xiaoli yang dingin dan acuh tak acuh, tetapi mereka tidak punya pilihan selain memusatkan perhatian mereka di depan pemuda yang tersenyum ini, bahkan tidak berani meremehkannya sedikit. Kamu akhirnya bergegas. Kemungkinan hanya Xiaoli yang tidak terpengaruh. Oleh karena itu, dia mengabaikan sedikit perubahan suasana dan menjadi orang pertama yang berbicara sambil tersenyum kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia segera menunjuk ke arah Lin Yan, Ziyan, dan 3 orang lainnya di belakangnya dan menyeringai, kamu juga harus mengenali mereka. Mereka semua adalah temanku dan bisa dianggap sebagai pembantu yang telah aku kumpulkan kali ini. Xiaoli sedikit senang ketika mendengar ini. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa melihat bahwa Lin Yan dan yang lainnya cukup kuat. Ziyan itu, yang penampilan luarnya seperti seorang gadis kecil, bahkan membuatnya merasa tidak bisa melihat menembus dirinya. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang hanya dirasakan Xiaoli pada Xiao Yan dan gadis kecil yang sangat imut ini yang tampaknya diukir dari batu giok di antara kelas Do Huang. 5 orang ini adalah ahli yang telah saya kumpulkan dari dalam wilayah pojok hitam beberapa waktu sebelumnya. Kekuatan mereka semua ada di kelas Do Huang. Xiaoli berbicara sambil tersenyum sambil menunjuk ke 5 sosok manusia yang tubuhnya berdiri tegak seperti tombak di lereng saat mereka memancarkan aura tajam dan tegas. Aye, tidak buruk. Tatapan Xiao Yan menyapu 5 sosok manusia. Dia mengangguk puas. Kekuatan 5 orang ini ada di sekitar bintang 6 Do Huang. Mereka bisa dianggap sebagai orang kuat bahkan ketika ditempatkan di seluruh wilayah sudut hitam. Menurut harapan Xiao Yan, sepertinya kekuatan mereka sudah cukup untuk bersaing dengan apa yang disebut 10 kuat di dalam Kekaisaran Jiama. Salam untuk Kepala Xiao. Pasukan wajah yang dingin dan tegas mengungkapkan senyum yang agak kaku di wajah mereka saat mereka berteriak serempak ketika mereka melihat Xiao Yan menoleh. Orang-orang ini semua adalah sosok yang sangat berduri di dalam wilayah pojok hitam. Meskipun demikian, mereka tidak berani meremehkan Xiao Yan, yang telah membunuh Fan Lao Sekte Darah dan Kaisar Obat Han Feng. Kekuatan dihormati di dalam wilayah sudut hitam. Titik ini sudah mengakar kuat di dalam tulang seseorang. Oleh karena itu, mereka mungkin dapat menghadapi Xiaoli dengan acuh tak acuh tetapi mereka harus meninggalkan kesombongan di dalam hati mereka dan dengan hati-hati menangani situasi ketika mereka berada di depan Xiao Yan. Haha, Xiao Yan akan mengingat kebaikan semua orang dalam membantuku dan pasti akan memberi semua orang hadiah yang memuaskan setelah kita berhasil. Xiao Yan tersenyum, menangkupkan kedua tangannya dan berbicara. Dalam hatinya, dia dengan jelas mengerti bahwa wajar saja jika orang-orang ini menginginkan hadiah yang cukup besar bagi mereka untuk dapat mengambil risiko menyinggung musuh besar seperti Sekte Misty Cloud untuk membantunya. Oleh karena itu, mengucapkan kata-kata terima kasih tidak dapat menginspirasi orang lain seperti kalimat seperti itu. Seperti yang diharapkan, kegembiraan segera muncul di wajah pasangan elit Do Huang setelah mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan. Mereka telah mengambil risiko besar karena status Xiao Yan sebagai alkemis tingkat 6. Jika mereka bisa membiarkan Xiao Yan berutang budi kepada mereka, hadiah mereka secara alami akan menjadi kaya di luar imajinasi mereka. Selama Kepala Xiao memberi perintah, kita akan membunuh Sekte Misty Cloud sampai darah membentuk sungai terlepas dari seberapa kuat sekte menyebalkan itu. Selain bersemangat,
Kata-kata haus darah yang unik untuk wilayah pojok hitam terlontar dari mulut beberapa ahli doang. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menekan telapak tangannya di udara kosong dan menenangkan mereka. Setelah itu, dia segera menoleh untuk melihat Old Yinggu, Su Mei, dan Wu Tai. Sesaat kemudian, tatapannya melayang ke arah para ahli dari 3 faksi di puncak pohon. Detak jantung Old Yinggu dan 2 lainnya meningkat sedikit ketika mereka melihat tatapan Xiao Yan melihat ke atas. Mereka bisa sembarangan berbicara saat menghadapi Xiao Li. Namun, di depan yang pertama, mereka selalu merasakan tekanan yang sulit untuk dijelaskan. Tekanan semacam ini menyebabkan mereka merasa sangat tidak nyaman. Asteris batuk asteris, kepala Xiao, perjalanan ke Kekaisaran Jiama kali ini bisa dikatakan sangat panjang. Hanya perjalanan ke sana dan ke belakang akan membutuhkan beberapa bulan tanpa menyebutkan waktu tambahan yang dibutuhkan di atasnya. Kamu juga harus menyadari situasi di dalam wilayah pojok hitam. Ada sejumlah orang yang tidak diketahui menatap properti kami. Jika kita tidak meninggalkan kekuatan yang agak kuat di dalam faksi kita, kemungkinan kita tidak akan memiliki apa-apa. Gu Yintua tampaknya merasakan kerutan di dahi Xiao Yan saat dia batuk kering dan buru-buru berbicara. Sementara dia berbicara, dia juga diam-diam melirik Ratu Medusa yang anggun, yang berdiri tidak jauh di belakang Xiao Yan. Dia hanya menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia tidak menemukan gerakan yang tidak biasa di sisi lain. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk saat mendengar ini. Dia segera berkata, kalian bertiga telah memenuhi perjanjian kami saat itu dengan melakukan perjalanan secara pribadi. Xiao Yan secara alami tidak akan menyalahkanmu untuk apapun. Petik 2. Gu Yintua dan yang lainnya diam-diam melepaskan batu besar yang tergantung di hati mereka setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka khawatir situasi sulit seperti apa yang akan mereka hadapi ketika Xiao Yan akan menuntut mereka mengirim lebih banyak orang. Namun, hati mereka bertiga sekali lagi terangkat pada kalimat berikutnya Xiao Yan. Kalian bertiga harus tahu bahwa ada beberapa bahaya dalam operasi ini. Selain itu, masalah ini sangat penting bagi Xiao Yan. Oleh karena itu, saya harap Anda bertiga tidak akan mengambil sikap secara acak mengirimkan masalah saat Anda bertarung dengan Sekte Awan Berkabut. Kalau tidak, Xiao Yan tersenyum tipis tapi kilatan tajam dan tegas melintas di matanya yang hitam pekat. Suaranya yang tenang juga mendapatkan rasa dingin tambahan. Meskipun semuanya saat ini sudah disiapkan, Xiao Yan dengan jelas memahami Gu Yintua dan orang-orang lain ini. Jika dia tidak mengetuk dan mengguncang mereka sedikit, kemungkinan mereka akan benar-benar diam-diam memainkan beberapa trik. Itu seperti yang dia katakan. Perjalanan kembali ke Kekaisaran Jiama ini benar-benar terlalu penting baginya. Dia tidak akan membiarkan kesalahan kecil menyebabkan dia kehilangan segalanya. Xiao Yan secara alami tidak akan berbelas kasih kepada siapapun yang akan campur tangan dengan pelaksanaan rencananya. Dia saat ini bukan lagi pemuda bodoh seperti dulu. Gu Yintua, Su Mei, dan Tai Wu juga memahami peringatan dan sikap dingin dalam suara Xiao Yan. Ekspresi mereka segera berubah sedikit. Old Yinggu tertawa kering dan menjadi orang pertama yang membuka mulutnya untuk berbicara. Kepala Xiao, Anda dapat yakin bahwa karena kami telah berjanji untuk membantu Anda, kami semua berada di kapal yang sama. Kami pasti tidak akan melakukan hal bodoh seperti memahat perahu dan tenggelam bersama. Tentu saja cara ini yang terbaik. Setelah masalah berhasil, Xiao Yan pasti akan menyerahkan hadiah yang kalian semua inginkan. Tidak akan ada keterlambatan. Senyum hangat sekali lagi muncul di wajah Xiao Yan saat dia perlahan berbicara setelah mendengar ini. Mereka bertiga menemani Xiao Yan dengan tersenyum ketika mereka melihat bagaimana wajah Xiao Yan berubah secepat membalik buku. Namun, mereka diam-diam mendecakkan lidah mereka di hati mereka. Dengan cara apa orang ini bertindak seperti anak berusia 20 tahun lebih ketika dia berurusan dengan masalah. Dia hampir tidak berbeda dengan rubah tua yang telah mengacau selama setengah hidup mereka. Xiao Yan hanya menoleh setelah mengguncang ketiga orang itu. Tatapannya menatap Xiao Li. Kedua hati mereka berbagi pemikiran yang sama saat mereka saling tersenyum. Rute ke Kekaisaran Jiama kali ini sangat jauh. Tidak mungkin bahkan seorang ahli Dou Wang menggunakan sayap Douqi untuk bergegas dan menempuh jarak. Selain itu, ada cukup banyak orang dari kelas Douling bersama kami. Xiao Li akhirnya membuka mulutnya dan berbicara setelah melihat Xiao Yan benar-benar menstabilkan situasi. Xiao Yan mengangguk sedikit. Saat itu,
dia juga menghabiskan cukup banyak waktu ketika dia bepergian dari Kekaisaran Jiama ke wilayah sudut hitam. Dia secara alami mengerti seberapa jauh perjalanan antara keduanya. Dengan kekuatannya saat ini, dia perlu beristirahat beberapa kali di sepanjang jalan untuk menyelesaikannya. Petik 2. Keke, jika kita berjalan di tanah menuju Kekaisaran Jiama, kemungkinan besar kita tidak akan bisa tiba dalam waktu setengah tahun. Xiao Li tertawa. Dia segera meniup peluit tajam dengan mulutnya. Ketika peluit dibunyikan, gelombang raungan binatang yang rendah dan dalam segera terdengar. Setelah itu, ribuan burung lepas landas dari hutan saat 10 binatang ajaib yang tampak sangat ganas mengepakkan sayap daging besar mereka, membawa gelombang angin liar saat mereka dengan cepat naik menuju puncak gunung dan mengeluarkan raungan binatang rendah ke arah Xiao Li. 10 binatang elang harimau ini semuanya adalah binatang ajaib peringkat 4 sejati. Mereka tidak hanya ganas tetapi mereka juga berspesialisasi dalam terbang jarak yang sangat jauh. Namun, hal-hal ini terlalu sombong untuk dijinakkan. Saya telah menghabiskan harga yang lumayan untuk menukar mereka dari Bista Mingget. Xiao Li tersenyum dan berbicara sambil menunjuk ke 10 binatang ajaib berukuran besar yang tampak seperti harimau dan elang. Binatang ajaib peringkat 4 ya. Xiao Yan merasa agak terkejut ketika mendengar ini. Bukankah itu berarti bahwa 10 binatang elang harimau ini setara dengan 10 Dowling yang kuat? Semua berbagai hal yang kita butuhkan di sepanjang jalan telah diatur. Kita bisa mulai terbang menuju Kekaisaran Jiama kapan saja. Xiao Li tersenyum. Tatapannya samar mengungkapkan beberapa panas liar dan kecemasan. Karena itu masalahnya. Xiao Yan menyeringai. Panas yang tidak biasa juga melonjak ke matanya yang hitam pekat saat suaranya tiba-tiba menjadi lebih keras. Apa yang masih kita tunggu? Semuanya, segera dapatkan Tiger Eagle Beast. Kami akan bergegas ke Kekaisaran Jiama mulai hari ini. Petik 2. Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar ketika lebih dari 100 sosok hitam, yang berdiri seperti tiang kayu di lereng gunung, mulai bergegas maju dengan tertib. Mereka segera mendarat di Tiger Eagle Beast yang merayap di tanah. Para ahli dari Sekte Langit Gelap dan 2 faksi lainnya juga bergegas ke binatang terbang yang berlama-lama di udara. Xiao Li menunggu semua orang mengambil posisi mereka sebelum mulutnya sekali lagi mengeluarkan peluit tajam. Segera, 10 binatang ajaib elang harimau berdiri dengan raungan rendah. Mereka mengepakkan sayap lebar mereka, membawa liar-liar saat mereka perlahan naik ke langit. Angin liar mulai terbentuk di langit. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menyaksikan 10 besar magical beast terbang di atas dan perasaan panas mendidih tiba-tiba melonjak di dadanya. Dengan tangisan rendah, dia mengepakkan sayap api hijau giok di punggungnya dan segera bergegas menuju kepala besar Tiger Eagle Beast dengan cara seperti kilat. Ratu Medusa, Xiao Li, dan yang lainnya dengan cepat bergegas dari belakangnya. Xiao Yan berdiri di atas kepala Tiger Eagle Beast. Angin bertiup dari depan menyebabkan pakaiannya berkibar. Dia menundukkan kepalanya dan memperhatikan tanah yang semakin kecil sebelum perlahan mengangkatnya sekali lagi. Matanya menatap langit utara yang jauh. Sudut mulutnya perlahan ditarik menjadi senyum gelap dan dingin. Kekaisaran Jiama, Sekte Awan Berkabut, Xiao Yan kembali. Bab 672, Aktivitas Sekte Awan Berkabut. Ada 3 sosok manusia yang duduk di aula yang dijaga ketat di rumah besar klan primer yang terletak di ibu kota Kekaisaran Jiama. Suasana di sana agak berat. Ya Fei, apakah terjadi sesuatu sehingga kamu memanggil kami semua ke sini dengan sangat cemas? Seorang lelaki tua yang mengenakan jubah biru pucat di bagian bawah aula sedikit merajut alisnya dan menatap wanita cantik yang duduk di kursi pemimpin sebelum memimpin untuk berbicara. Keke, itu benar. Ya Fei Xiao Jie, kami secara kebetulan menerima tugas hari ini dan kami sedang terburu-buru. Seorang pria duduk di kursi roda di sisi lain aula. Tatapannya juga melihat wanita yang duduk di kursi pemimpin saat dia tersenyum dan berbicara. SL, Xiao Jie, bentuk sapaan kepada seorang wanita putri, dari keluarga kaya dan berkuasa. Kakak Xiao Ding, panggil saja aku Ya Fei. Bentuk alamatmu ini tampak terlalu asing. Wanita di kursi pemimpin memiliki wajah seperti batu giok dan mata seperti gambar. Lengkungan senyum yang terangkat di sudut mulut merahnya yang ramping dengan mudah mengisinya dengan gaya dewasa dan mempesona, tampak sangat menarik. Wajah familiar ini secara alami adalah Ya Fei, yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan Xiao Yan. Mendengar cara dia berbicara kepada pria itu, dia secara mengejutkan adalah kakak laki-laki Xiao Yan, Xiao Ding.
Alasan utamaku untuk buru-buru memanggil Hai Tua dan Xiao Ding adalah karena aku telah menerima kabar buruk. Jari halus Ye Fei menekan lembut di atas meja saat dia sedikit merajut alisnya dan berkata, menurut informasinya, Sekte Misty Cloud saat ini memiliki aktivitas yang cukup besar. Terakhir kali Sekte Misty Cloud melakukan aktivitas adalah ketika menyerang klan Xiao. Ini adalah hal yang sama kali ini. Saya pikir tujuan mereka cukup besar. Sementara dia menyebutkan bagian tentang menyerang klan Xiao, tatapan Ye Fei juga dengan lembut melayang ke arah Xiao Ding yang duduk di kursi roda. Namun, yang terakhir tidak menunjukkan gerakan sedikit pun. Dia masih mempertahankan musim semi seperti senyum. Cara itu seolah-olah masalah klan Xiao yang hampir dimusnahkan saat itu tidak memiliki hubungan sedikit pun dengannya. Ada gerakan di Sekte Misty Cloud lagi. Hai Bodong di sisinya mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia berkata, apa yang ingin mereka lakukan kali ini? Untuk sementara saya tidak mengetahui motif mereka. Apalagi aktivitas mereka sangat tertutup. Jika jaringan informasi saya saat ini belum meluas ke Sekte Misty Cloud, kemungkinan saya akan kesulitan merasakannya. Ye Fei menggelengkan kepalanya saat dia membuka bibir merahnya sedikit untuk berbicara. Jangan bilang mereka mengincar kita. Bagaimana mereka menemukan bahwa sisa anggota klan Xiao dilindungi oleh klan primer kita? Hai Bodong mengerutkan kening dengan penuh perhatian dan berbicara dengan suara yang dalam. Ini masih dugaan. Semua kegiatan Sekte Awan Berkabut tahun-tahun ini semakin tidak seperti Sekte lama yang mempertahankan status menyendiri. Saya pikir bahkan keluarga kekaisaran juga telah mempelajari setiap tindakan mereka. Namun, kekuatan Yun San benar-benar terlalu kuat. Oleh karena itu, bahkan keluarga kekaisaran tidak berani membuat gerakan yang tidak biasa karena takut memprovokasi makhluk besar ini, yang berada dalam jarak yang sangat dekat, menciptakan situasi yang sulit mereka selesaikan. Ye Fei menyuarakan pikirannya. Klan primer adalah salah satu dari 3 klan besar kekaisaran Jiama dengan implikasi yang sangat besar, sama sekali tidak seperti klan Xiao kami saat itu. Jika Misty Cloud Sekte ingin bertindak melawan Anda, itu pasti akan mengakibatkan ketidakstabilan di dalam kekaisaran. Faksi lain tidak mungkin hanya duduk di sana dan membiarkan klan primer dihancurkan oleh Sekte Misty Cloud. Tentu saja, ada pengecualian untuk semuanya. Ini seperti yang kalian semua katakan. Sekte Misty Cloud awalnya adalah faksi terkuat di kekaisaran Jiama. Sekarang, dengan tambahan seorang ahli seperti Yun San, faksi lain akan sedikit takut bahkan jika mereka ingin membantu. Xiao Ding, yang duduk di kursi roda, menyilangkan 10 jari di depannya dan perlahan berbicara. Kata-kata ini memiliki logika bagi mereka. Namun, kita harus selalu berhati-hati. Xiao Ding, Anda harus meminta anggota klan Anda untuk menghindari keluar sebanyak mungkin selama periode waktu ini. Klan primer juga perlu diam-diam menjadi waspada. Jika Misty Cloud Sect benar-benar memulai aktivitas apapun, setidaknya kita tidak akan lengah. Hai Bodong mondar-mandir di aula sebentar sebelum berbicara dengan suara yang dalam. Iya, Xiao Ding menganggukkan kepalanya sedikit. Dia melihat kerutan di wajah tua Hai Bodong dan menghela nafas pelan. Hai tua, aku benar-benar minta maaf. Itu semua karena klan Xiao kami. Kami sebenarnya telah melibatkan klan primer Anda. Petik 2. Kenapa kamu masih mengatakan ini sekarang? Hai Bodong melambaikan tangannya ke arah Xiao Ding. Dia berbicara dengan senyum tipis. Selain itu, kami tidak benar-benar membantu Anda tanpa alasan. Anda dapat memperlakukannya sebagai saya yang lama menggunakan kehidupan lama saya dan klan primer sebagai taruhan dalam taruhan. Petik 2. Hai tua bertaruh bahwa saudara ketiga saya akan dapat kembali dan mengalahkan Sekte Awan Berkabut. Jika itu masalahnya, itu memang pertaruhan yang sangat berani. Xiao Ding tertawa pelan saat dia menjawab. Senyum juga muncul di bibir Ye Fei saat dia melihat dua sosok yang tersenyum. Seorang pria muda berjubah hitam dengan sepasang mata hitam pekat perlahan muncul di kepalanya. Anak kecil, aku juga percaya bahwa kamu akan kembali ke Kekaisaran Jiama sebagai orang yang kuat. Di aula terpencil di gunung belakang Sekte Awan Berkabut. Kalau begitu, apakah kamu percaya bahwa anak kecil itu akan kembali dan membalikkan keadaan? Hai Bodong menyeringai dan membalas pertanyaan itu. Aku yang dulu juga berbagi pemikiranmu. Haha, Xiao Ding menggosok hidungnya dan tersenyum. Dia dengan lembut berkata, saya secara alami percaya begitu. Terlebih lagi, aku bahkan bisa merasakan bahwa hari ini mungkin tidak terlalu jauh, aula kosong itu benar-benar sunyi.
Ada seorang wanita berpakaian putih yang sangat cantik dan mencolok yang terletak di tengah aula. Dia diam-diam duduk di futon dan matanya tertutup rapat. Berderak. Suara pintu dibuka tiba-tiba terdengar di dalam aula besar yang luas. Segera, pintu yang tertutup rapat perlahan dibuka dan seutas cahaya bulan mengikuti celah dan menyebar ke aula. Akhirnya, itu melilit wanita berpakaian putih, seperti lapisan benang perak yang samar, menyebabkan yang terakhir menjadi seperti peri di langit yang dipenuhi dengan bangsawan dan perasaan halus yang sulit untuk dijelaskan. Sosok tua perlahan masuk setelah pintu terbuka. Akhirnya, langkah kakinya berhenti di tempat yang tidak jauh dari wanita berpakaian putih itu. Dia berbicara dengan senyum tipis, "Yun-er, apakah kamu masih marah dengan guru?" Wanita berpakaian putih itu perlahan membuka matanya yang tertutup rapat ketika dia mendengar suara tua itu. Murid seperti permata itu mengungkapkan pesona yang tidak biasa di bawah pantulan cahaya bulan, memicu wajah yang mulia, halus, acuh tak acuh, cantik, menyebabkan seseorang merasa rendah hati. Wajah yang familiar ini secara mengejutkan adalah pemimpin sekte Misty Cloud saat itu, Yun-Yun. 3 tahun tidak meninggalkan jejak sedikit pun di wajahnya. Sebaliknya, aura bangsawannya menjadi semakin kaya seiring waktu. Namun, di bawah bangsawan menyembunyikan sedikit rasa dingin yang tidak dia miliki saat itu. "Guru, mengapa Anda bebas datang ke aula terlarang ini?" Wanita berpakaian putih itu melirik pria tua di depannya tetapi dia tidak berdiri. Suaranya mengandung beberapa ejekan diri. Yun-er, kamu masih memiliki temperamen seperti itu. Kamu lupa bagaimana gurumu melatihmu karena klan Xiao yang sama sekali tidak berhubungan denganmu." Pria tua itu menghela nafas ketika dia berbicara dengan cara yang sedikit kesal karena dia tidak memenuhi harapannya. Yun-Yun secara alami mengingat pendidikan guru jauh di lubuk hatiku. Wajah cantik Yun-Yun agak pahit. Sesaat kemudian, dia bergumam pelan, "Namun, mengapa kamu perlu memperlakukan klan Xiao kecil dengan cara ini? Dengan melakukan ini, kamu dan Xiao akan ada titik di mana kalian berdua tidak akan beristirahat sampai yang lain mati." Petik 2. Jadilah itu. Dia hanyalah generasi muda yang berpikir bahwa dia memiliki beberapa bakat. Bisakah dia benar-benar membuatku, Yun-san, takut? Wajah lelaki tua itu segera menjadi jelek ketika dia mendengar Yun-Yun menyebut orang itu sekali lagi. Dia mengayunkan lengan bajunya dan berbicara dengan senyum dingin, "Orang itu diusir dari Kekaisaran Jiama 3 tahun lalu. Namun, tidak ada kabar tentang orang itu dari beberapa negara tetangga selama 3 tahun ini. Dia mungkin sudah mati di suatu tempat." Yun-Yun menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata Yun-san dan berhenti berbicara. "Baiklah, aku di sini bukan untuk membicarakan orang itu denganmu. Selama Anda melupakan bocah itu, saya akan sekali lagi membiarkan Anda naik ke posisi pemimpin sekte. Namun, melihatnya sekarang, kamu masih tidak bisa melupakannya." Yun-san mempelajari suasana dengan sedikit frustrasi. Dia juga mengerutkan kening dan berbicara dengan suara gelap dan dingin, "Aku pasti tidak akan melepaskan klan Xiao itu. Saya telah menerima informasi bahwa sisa anggota klan Xiao harus dilindungi oleh klan primer. Orang tua Hai Bodong itu telah menghalangi sekte Misty Cloud saya berkali-kali. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa aku yang lama tidak bisa menghabisinya? Kali ini, aku akan membiarkan klan Xiao dilenyapkan sepenuhnya dari Kekaisaran Jiama. Kamu ingin bertindak melawan klan primer?" Yun-Yun langsung terkejut saat mendengar ini. Ada beberapa kemarahan yang tidak disengaja dalam nada suaranya. Klan primer adalah salah satu dari 3 klan besar di dalam Kekaisaran Jiama. Jika Mystic Cloud Sekte bertindak melawan mereka, kami pasti akan membangkitkan ketidaksenangan banyak faksi. Apakah guru ingin menempatkan Sekte Mystic Cloud dalam posisi yang menentang semua orang di Kekaisaran Jiama? Mereka hanyalah sekelompok badut yang menari. Penghinaan melintas di wajah tua Yun-san saat dia dengan dingin tertawa, "Jika mereka benar-benar ingin campur tangan, maka itu juga. Kekaisaran Jiama sudah terlalu lama damai. Dianggap tidak buruk bagi Sekte Misty Cloud kami untuk mencucinya dengan baik." Petik 2. Yun-Yun terkejut saat mengamati Yun-san yang karakternya telah berubah drastis dari sebelumnya. Dia benar-benar merasakan ketidakpercayaan yang luar biasa. Guru yang paling dia hormati saat itu benar-benar berubah menjadi seperti ini. "Guru, jika Anda terus tetap tidak bertobat, Sekte Misty Cloud cepat atau lambat akan hancur di tangan Anda." Yun-Yun mengatupkan gigi peraknya dan berbicara dengan marah. "Yun-Yun,
Kamu menjadi semakin berani sekarang. Anda benar-benar berani berbicara kepada saya dengan cara ini. Ekspresi Yun San berubah dingin saat dia menegur. Dia segera mengayunkan lengan bajunya, berbalik, dan berjalan keluar dari aula. Sekte Misty Cloud tidak akan hancur di tanganku. Sebaliknya, saya akan membawanya ke ketinggian yang tidak pernah ada di masa lalu. Level itu adalah sesuatu yang tidak pernah dicapai oleh pemimpin sekte sebelumnya dari Sekte Misty Cloud. Yun San berhenti tepat saat dia akan keluar dari aula. Dia dengan dingin berkata, selain itu, yang terbaik adalah kamu melupakan bocah itu. Jangan berangan-angan bahwa dia masih akan kembali ke Kekaisaran Jiama. Bahkan jika dia benar-benar kembali, hal pertama yang akan saya lakukan adalah mengambil nyawa kecilnya. Terlebih lagi, Sekte Misty Cloud akan menghancurkan seluruh klannya. Anda, menjadi pemimpin sekte dari Sekte Awan Berkabut, berarti Anda dan dia tidak mungkin. Yun San melangkah maju setelah mengatakan ini dan berjalan keluar dari aula. Dia melambaikan lengan bajunya dan pintu besar yang tebal itu tertutup rapat dengan keras. Yun mengepalkan tinjunya erat-erat saat dia melihat pintu yang tertutup rapat. Sesaat kemudian, beberapa rasa sakit dan kesedihan emosional muncul di wajahnya yang sangat cantik. Bab 673, ribuan kilometer jauh. Awan lesu dengan malas menggantung di langit biru yang tak berujung. Hanya angin bertiup sesekali menyebabkan sedikit pergeseran. Sinar matahari menyebar dari lapisan awan dan mendarat di pegunungan dan perbukitan itu, memberi mereka kehangatan ekstra. Suara ombak yang bertiup dari angin liar tiba-tiba muncul di langit yang sunyi. Segera, beberapa titik hitam kecil muncul di tepi langit. Sesaat kemudian, titik-titik hitam melayang bersama angin sebelum berubah menjadi 10 ditambah binatang ajaib terbang yang memancarkan aura ganas. Mereka membawa raungan rendah saat mereka melesat. Seorang pemuda berjubah hitam duduk bersila di atas kepala besar binatang ajaib terbang terkemuka. Douki hijau giok samar muncul di tubuhnya, menghalangi angin liar yang bertiup ke arahnya di depan-depan. Dia sendiri bisa masuk ke mode latihannya tanpa gangguan apapun. Pelatihan pemuda berjubah hitam itu berlanjut untuk waktu yang lama sebelum matanya bergerak sedikit. Dia segera membukanya dan tatapannya menyapu tanah yang sangat kecil di bawahnya. Dia menoleh dan bertanya dari orang-orang di belakangnya, di mana kita sekarang? Mendengar kata-kata Xiao Yan, Xiao Li yang tadi mengobrol dan tertawa bersama Lin Yan dan yang lainnya, menoleh. Dia dengan cepat mengeluarkan peta dari cincin penyimpanannya dan tersenyum ketika dia berkata, kami berada di negara kecil bernama Wanyan. Tempat ini sudah sangat jauh dari wilayah sudut hitam. Menurut kecepatan kita, kita seharusnya bisa mencapai perbatasan Kekaisaran Jiama dalam waktu 1 bulan lagi. Masih ada 1 bulan lagi ya, gumam Xiao Yan. Tatapannya segera beralih ke Lin Yan dan yang lainnya. Selama 1 bulan perjalanan ini, mereka telah menghabiskan sebagian besar waktu mereka di Tiger Eagle Beast meskipun mereka kadang-kadang turun untuk beristirahat. Perjalanan membosankan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Untungnya, bagaimanapun, sebagian besar orang dalam perjalanan ini kuat. Mereka masih bisa mengandalkan pelatihan untuk menghabiskan waktu mereka jika mereka benar-benar bosan. Jika perjalanan ini berlanjut selama beberapa bulan lagi, kemungkinan besar aku pasti akan menjadi gila. Lin Yan berbicara dengan wajah tak berdaya saat melihat tatapan Xiao Yan menoleh. Xiao Yan tersenyum. Tatapannya menyapu ke segala arah dan segera berkata, di mana si Yan? Jangan bilang bahwa dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan melarikan diri sendiri. Gadis kecil itu tidak bisa duduk diam. Dia sudah berlari ke depan. Namun, Medusa mengikutinya. Xiao Li menganggukkan kepalanya, mendekat ke Xiao Yan dan mendecakkan lidahnya dengan takjub saat dia berbicara. Benar-benar tidak terduga bahwa wanita sedingin es itu benar-benar memperlakukan si Yan dengan cukup baik. Dia sebenarnya secara sukarela mengikuti dan melindunginya. Biarkan mereka melakukan apa yang mereka suka. Ziyan seharusnya tidak mendapat masalah dengan Kailin di sekitar. Xiao Yan tersenyum. Tatapannya menyapu 10 plus Tiger Eagle Beast di belakangnya dan berkata, tidak ada kecelakaan yang terjadi kan? Ya, semuanya berjalan lancar. Namun, dengan sekelompok besar orang yang terbang di langit, kami pasti akan menyebabkan keributan ketika kami terbang di atas beberapa area di mana beberapa faksi berada. Jika mereka memiliki orang yang kuat, mereka akan datang dan menyelidiki. Selain itu,
Beberapa dari orang-orang itu bahkan mengundang kami untuk turun dan berkumpul bersama mereka ketika mereka melihat bahwa kelompok kami ini sangat kuat. Xiao Li tertawa saat menjawab. Cobalah untuk menghindari konflik dengan faksi-faksi ini. Kami hanya lewat dan tidak akan campur tangan apapun masalah yang kami temui. Tolak saja orang-orang yang telah memberikan undangan kepada kami. Xiao Yan sedikit mengangguk dan berbicara setelah merenung sejenak. Perjalanan dari wilayah sudut hitam ke Kekaisaran Jiama ini menempuh jarak ribuan kilometer. Ada berbagai macam faksi yang berbeda mengisi jarak di antara mereka. Jika mereka terlibat dalam beberapa masalah, kemungkinan perjalanan mereka akan sangat tertunda. Ini adalah sesuatu yang Xiao Yan, yang sedang terburu-buru ke Kekaisaran Jiama, tidak ingin melihatnya. Aku secara alami menyadari hal ini. Selain itu, saya juga telah memberitahu Gu Yintua dan yang lainnya untuk memperlakukan para ahli itu, yang datang untuk mengamati, dengan hormat sebelum mengirim mereka pergi. Xiao Li tertawa dan berkata. Xiao Yan mengangguk. Dia berdiri dan pandangannya melihat ke langit utara yang jauh. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dan berkata, aku ingin tahu seberapa besar kakak dan yang lainnya. Xiao Li juga terdiam sesaat ketika dia mendengar ini. Dia segera menepuk bahu Xiao Yan dan menghibur, tenang, meskipun kakak lebih lemah dari kita, dia memiliki banyak pemikiran dan ide yang tidak pernah habis. Tidak mudah bagi Sekte Mystic Cloud untuk menangkapnya. Xiao Yan sedikit mengangguk dan menghela nafas, semoga itu benar. Apakah Anda memiliki perasaan untuk maju ke Do Huang selama pelatihan Anda dalam periode waktu ini? Xiao Li tertawa dan mengubah topik pembicaraan ketika dia merasakan suasana yang menekan. Bagaimana bisa begitu mudah? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia telah bekerja sangat keras dalam pelatihan selama hampir sebulan. Sayangnya, perasaan menyentuh penghalang Do Huang masih belum muncul. Ini menyebabkan dia merasa agak tidak berdaya. Mencoba untuk maju dari Do Huang ke Do Huang memang bukan tugas yang mudah. Tidak bisakah kamu menggunakan pil obat untuk meningkatkan kekuatanmu? Sepertinya saya ingat bahwa seorang ahli Do Huang dapat mengkonsumsi satu Do Spirit Pill untuk meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang, kan? Mengingat kekuatan Anda saat ini, bukankah Anda secara kebetulan dapat melakukan terobosan jika Anda mengonsumsi 1 pil? Xiao Li membelai dagunya dan beralasan. Do Spirit Pill akan memungkinkan Do Wang yang mengkonsumsinya untuk meningkatkan kekuatannya 1 bintang. Namun, itu tidak banyak berguna bagiku. Selain itu, pil obat itu tidak dapat membiarkan ahli puncak Do Wang menembus penghalang. Kalau tidak, jika semua orang yang mencapai puncak kelas Do Wang mengkonsumsi Do Spirit Pill, bukankah itu akan memungkinkan orang-orang itu untuk dengan mudah menerobos ke kelas Do Huang? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menjawab tanpa daya. Metode ini adalah sesuatu yang dia pikirkan sejak lama. Namun, bahkan Yao Lao telah mengatakan bahwa efek dari Do Spirit Pill tidak lagi sebesar kekuatannya saat ini. Dia tidak bisa mengandalkannya untuk terobosan ke kelas Do Huang. Jika tidak mungkin menggunakan Do Spirit Pill, bagaimana dengan pil obat lainnya? Sepertinya saya tidak bisa mengandalkan kekuatan eksternal untuk terobosan saya kali ini. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Meskipun berada di bawah tanah selama 2 tahun telah memungkinkan kekuatannya melambung tinggi, itu juga meninggalkan beberapa bahaya. Sekarang, dia mencoba yang terbaik untuk menghilangkan bahaya ini. Jika dia menggunakan kekuatan eksternal untuk menyebabkan kekuatannya melonjak pada saat ini, kemungkinan dia akan bisa mendapatkan kekuatan yang cukup kuat dalam waktu singkat. Namun, itu mungkin menjadi penghalang baginya untuk memasuki level yang lebih tinggi di masa depan. Hal semacam ini sedikit berbeda dari overdrafting kekuatannya dan itu adalah sesuatu yang Xiao Yan tidak ingin lakukan. Kalau begitu, kamu hanya bisa mengambil semuanya dengan perlahan. Seseorang tidak bisa terburu-buru dengan hal semacam ini, Xiao Li hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika sarannya ditolak. Dia tidak bisa banyak membantu sehubungan dengan hal-hal seperti itu. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia memang sedikit tidak sabar selama periode waktu ini. Suara angin kencang tiba-tiba muncul di depan mereka tepat saat Xiao Yan dan Xiao Li sedang berbicara. Dua sosok dengan cepat bergegas. Akhirnya, mereka menaiki kelompok Tiger Eagle Beast Xiao Yan ini. Xiao Yan dan yang lainnya menoleh. Angka-angka itu sebenarnya Ziyan dan Medusa. Xiao Yan mengendus dengan hidungnya saat dia melihat wajah tersenyum bahagia dari Ziyan.
Dia berhasil mencium aroma obat yang sangat lemah di udara. Segera, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan terkejut, kalian berdua pergi untuk mendapatkan bahan obat. Hihi, hidungmu sangat sensitif. Ziyan tertawa terbahak-bahak ketika Xiao Yan segera menunjukkan motifnya. Dia membalik tangannya dan beberapa kotak batu giok berbentuk indah muncul di atasnya. Gadis kecil itu menyerahkannya kepada Xiao Yan dengan cara menjilat saat dia berkata sambil tertawa, kamu dapat menyimpan beberapa bahan obat ini untuk membantu Kailin Jie memperbaiki pil obat di masa depan. Namun, Anda harus membantu saya memperbaiki Yaowan dengan sisanya. Anda tidak dapat menyimpan semuanya. TL, Jie, kakak perempuan. Xiao Yan agak tercengang saat menerima kotak giok. Dia membukanya satu persatu dan kejutan di matanya segera menjadi lebih padat. Dia bergumam, ini, air liur naga giok. Ganoderma dingin ekstrim. Bahan-bahan obat ini, dari mana kamu mendapatkannya? Petik 2. Tidak heran Xiao Yan terkejut. Beberapa bahan obat ini sebagian besar adalah yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil pemulihan jiwa. Xiao Yan telah menyebutkan pil obat ini kepada Medusa saat itu. Tidak terduga bahwa beberapa bahan obat yang sulit ditemukan bahkan di wilayah pojok hitam, akan benar-benar ditemukan dalam sekali jalan oleh gadis kecil ini Ziyan. Ziyan secara alami memiliki kemampuan khusus untuk merasakan obat spiritual ini. Tentu saja tugas yang mudah untuk mencari mereka. Medusa mengusap kepala kecil Ziyan dan berbicara dengan acuh tak acuh kepada Xiao Yan. Xiao Yan meringkuk mulutnya. Dia lupa bahwa Ziyan memiliki kemampuan khusus. Dia harus membawa gadis kecil ini jika dia ingin mencari bahan obat di masa depan. Namun, bahan obat ini tidak tampak seperti baru saja meninggalkan tanah. Bahan-bahan obat ini bukan yang kamu cari dan temukan, kan? Xiao Yan bermain dengan kotak giok. Dia tampaknya telah menemukan sesuatu saat dia bertanya dengan cemberut. Hihi. Ziyan tertawa ketika mendengar ini. Dia segera berbicara dengan lembut, ini adalah hal-hal yang disimpan oleh beberapa faksi di sepanjang jalan. Kailin Jie berkata bahwa mereka akan sia-sia menyimpan ini. Oleh karena itu, kami diam-diam mengeluarkan mereka. Petik 2. Xiao Yan tercengang saat dia melihat Ziyan yang tersenyum canggung. Ekspresinya berangsur-angsur berubah menjadi hijau saat dia menatap Medusa dengan marah. Kamu benar-benar membawanya untuk mencuri bahan obat. Saya akan menyelesaikannya jika ada masalah yang terjadi. Tidak ada yang perlu Anda khawatirkan. Selain itu, bahan obat ini adalah semua yang Anda butuhkan untuk membantu saya memperbaiki pil pemulihan jiwa. Saya tidak ingin menunggu sampai kesepakatan kami selesai hanya untuk Anda memberitahu saya bahwa Anda belum menemukan semua bahan obat. Medusa melengkungkan bibirnya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Sudut mata Xiao Yan berkedut. Dia tidak menyangka bahwa dua individu ini, satu besar dan satu kecil, benar-benar dapat menyebabkan masalah. Beruntung mereka tidak ditemukan ketika mereka mencuri bahan obat ini. Kalau tidak, mereka bisa melupakan istirahat yang lancar untuk perjalanan mereka. Suruh mereka meningkatkan kecepatan kita. Ekspresi Xiao Yan berwarna hijau saat dia berbalik dan berbicara dengan serius kepada Xiao Li. Iya, Xiao Li tertawa pahit. Sayap Douki di punggungnya mengepak saat dia bergegas ke binatang ajaib terbang lainnya. Kalian berdua tidak diizinkan pergi tanpa izinku di masa depan. Xiao Yan sekali lagi berbalik ke arah Ziyan dan Medusa dan berbicara dengan marah setelah melihat Xiao Li pergi. Ziyan diam-diam menjulurkan lidahnya saat melihat wajah Xiao Yan yang agak hijau. Ratu Medusa di sampingnya memiliki alis vertikal tetapi akhirnya menelan kata-kata di mulutnya ketika dia melihat tatapan marah Xiao Yan. Xiao Yan hanya diam-diam menghela nafas lega setelah dia menekan kedua orang yang menatap satu orang sakit kepala. Dia menundukkan kepalanya, menatap kotak giok di tangannya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyimpannya di cincin penyimpanannya. Kecepatan perjalanan kelompok Xiao Yan jelas menjadi lebih cepat setelah masalah ini selesai. Kecepatan seperti ini berlanjut selama beberapa hari. Hanya setelah mereka jauh dari daerah di mana Ziyan dan Medusa membuat masalah, Xiao Yan benar-benar santai. Setelah itu, dia sekali lagi mengurangi kecepatannya. Waktu dengan cepat mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang selama penerbangan yang membosankan. Seiring waktu berlalu, jarak antara pasukan besar Xiao Yan dan perbatasan Kekaisaran Jiama juga menjadi semakin dekat. Bab 674, Zhen Gui lulus. Kenalan lama.
Kelompok Xiaoyan semakin dekat ke tujuan mereka setelah 2 bulan terbang yang panjang. Menurut apa yang ditunjukkan peta, mereka akan segera dapat mencapai perbatasan Kekaisaran Jiama. Waktu berlalu di tengah penerbangan yang membosankan ini. Ketika perjalanan panjang yang tak berujung sekali lagi melewati pegunungan yang megah, garis besar sebuah benteng samar-samar muncul di ujung pandangan mereka. Benteng itu dibangun melawan pegunungan, tampak seperti harimau ganas yang menjaga rute utama yang mengarah dari kekaisaran ke bagian luarnya. Siapapun yang ingin meninggalkan kekaisaran Jiama harus melewati benteng yang sangat besar ini. Benteng yang dijaga ketat ini telah menelan sejumlah hantu yang tidak diketahui. Mereka adalah hantu orang-orang yang mati di medan perang selama tahun-tahun ini. Ini juga menyebabkan banyak kerajaan di sekitarnya takut seperti seseorang yang takut pada harimau. Karenanya benteng ini memiliki nama yang agak garang. Tiket Zengui, pas penghancur hantu. Senyum perlahan terbentuk di wajah Xiaoyan saat tatapannya menyapu ke arah garis besar benteng besar di cakrawala yang jauh. Dia berdiri di atas kepala besar Tiger Eagle Beast dan melihat ke bawah ke benteng kota yang masih memancarkan aura mengerikan meskipun jaraknya sangat jauh. Sesaat kemudian, senyum muncul di sudut mulutnya dan dengan cepat melebar. Akhirnya, tawa menderu yang telah ditekan selama 3 tahun terdengar seperti guntur di langit. Kekaisaran Jiama, aku, Xiaoyan, telah kembali. Tawa keras menggelegar seperti guntur di langit. Namun, biasanya hampir tidak ada orang di lokasi ini. Kalau tidak, dia pasti akan menarik perhatian banyak orang. Orang-orang di 10 ditambah binatang terbang menyaksikan Xiaoyan yang jarang melupakan dirinya sendiri saat mereka melemparkan tatapan terkejut mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Xiaoyan, orang yang selalu mempertahankan senyum hangat dan tidak pernah tampak bingung, melupakan dirinya sendiri. Apakah ini tempat Kekaisaran Jiama? Lin Yan dan yang lainnya berdiri di depan dengan rasa ingin tahu. Tatapan mereka melihat ke arah benteng yang sangat jauh dan bertanya. Ya, ini adalah benteng perbatasan Kekaisaran Jiama. Kita dapat dianggap telah memasuki Kekaisaran Jiama begitu kita melewati tempat ini. Xiao Li mengangguk dan berkata, saat itu, saya melarikan diri dari tempat ini ketika saya dikejar oleh Sekte Mystic Cloud. Benar-benar tidak terduga bahwa saya akan kembali ke tempat ini 3 tahun kemudian. Senyum liar di wajah Xiao Yan perlahan ditarik. Dia menoleh ke arah Lin Yan dan yang lainnya untuk berbicara sambil tersenyum. Senyum itu memiliki perasaan nostalgia. Keke, jika itu masalahnya, apa yang kita tunggu? Xiao Li tersenyum. Dia menepuk bahu Xiao Yan. Saat itu, Xiao Yan telah melarikan diri hidup-hidup saat dikejar oleh Sekte Mystic Cloud, yang ingin membunuhnya. Masalah ini telah mengubah Kekaisaran Jiama menjadi gempar saat itu. Berbagai sensasi yang terlibat jauh lebih menarik dan berbahaya dibandingkan dengan apa yang ditransmisikan. Xiao Yan juga tertawa pelan. Tangannya yang panjang terulur dari lengan bajunya dan cahaya bersinar dari cincin penyimpanan laut tenang. Sebuah penggaris berat, hitam gelap yang sangat besar muncul dengan sekejap. Aku ingin tahu apakah ada orang di dalam Kekaisaran Jiama yang saat ini masih dapat mengingat gambar ini. Penguasa Suan berat ditempatkan di punggung Xiao Yan saat dia menepuknya dan tertawa. Ukurannya yang besar hampir setinggi-tinggi Xiao Yan. Lin Yan dan yang lainnya menyaksikan pemuda berjubah hitam yang membawa penggaris hitam dengan tangan di belakang punggungnya saat dia berdiri di atas kepala Tiger Eagle Beast. Mereka tiba-tiba samar-samar merasakan niat membunuh yang tajam secara bertahap dipancarkan dari tubuh orang yang biasanya lembut ini. Beberapa dari mereka saling bertukar pandang. Dalam hati mereka, mereka semua diam-diam menyebutkan bahwa Kekaisaran Jiama akan menjadi sedikit kacau karena orang ini kembali. Semuanya, tingkatkan kecepatan kita. Xiao Yan dengan lembut melambaikan tangannya saat suaranya jelas terdengar di telinga semua orang. Nada yang selalu selembut angin itu menambah kecemasan pada saat ini. Pengakuan terdengar di langit setelah mendengar perintah Xiao Yan. Segera 10 binatang terbang plus mengepakkan sayap daging mereka di tengah beberapa raungan, membawa angin liar saat mereka bergegas menuju benteng yang jauh. Meskipun jaraknya tampak sangat jauh, Xiao Yan dan yang lainnya sudah berada di dekat benteng setelah kurang dari 10 menit terbang lurus oleh binatang terbang. Xiao Yan melambaikan tangannya saat mereka secara bertahap mendekati benteng ini. Unit terbang di langit segera berhenti. Semua tatapan menyapu ke arah sosok pemuda yang membawa penggaris berat di depan mereka.
Mereka setidaknya 1.000 meter dari tanah dan orang-orang di bawah kemungkinan hanya akan samar-samar melihat beberapa bintik hitam kecil jika mereka melihat ke ketinggian seperti itu dari bawah. Namun, dengan penglihatan Xiao Yan, dia bisa dengan jelas menyerap semua aktivitas di tanah ke matanya. Tatapan Xiao Yan menyapu karakter merah terang besar di gerbang benteng. Nama akrab menyebabkan seluruh tubuh Xiao Yan muncul seolah-olah itu diisi dengan listrik. Perasaan mati rasa menggeliat dalam darahnya. Zhen Guipas, sudah 3 tahun sejak mereka berpisah. Mungkin ada sedikit perubahan di kota tetapi orang-orangnya telah berubah secara drastis. Xiao Yan menghela nafas pelan sambil berbisik. Kakak ketiga, sepertinya ada yang salah, Zhen Guipas ini sepertinya agak terlalu sepi hari ini. Menurut apa yang saya tahu, ini adalah benteng terbesar dalam jarak 50 km dari tempat ini. Akan ada beberapa keramaian dan hiruk-pikuk bahkan di malam hari. Sekarang, bagaimanapun, Xiao Li tiba-tiba mengerutkan kening dan berbicara dengan agak ragu sementara Xiao Yan menghela nafas secara emosional di dalam hatinya. Xiao Yan juga kaget saat mendengar ini. Tatapannya menyapu benteng yang sunyi dan keterkejutan juga melintas di matanya. Memang, ketika aku pergi dari tempat ini saat itu ada lalu lintas manusia yang sangat besar di sini. Apa yang terjadi hari ini? Jangan bilang bahwa seseorang sudah mengetahui berita kepulanganmu. Lin Xiuya juga menjulurkan kepalanya dan bertanya. Bagaimana ini bisa mungkin? Wilayah sudut hitam, dan Kekaisaran Jiama sangat jauh. Tidak seorang pun di Kekaisaran Jiama harus mengetahui tentang berita apapun tentang saya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata. Kota ini tampaknya memiliki jejak perkelahian. Selain itu, ada cukup banyak orang kuat yang berkumpul di satu lokasi. Medusa, yang tadinya diam, tiba-tiba berbicara dengan suara samar. Xiao Yan terkejut saat mendengar kata-kata Medusa. Dia segera menutup matanya perlahan dan kekuatan spiritualnya yang kuat menyebar seperti semburan dari antara alisnya. Akhirnya, dengan cepat menyapu seluruh benteng di bawah. Xiao Li dan yang lainnya berhenti berbicara ketika mereka melihat Xiao Yan menutup matanya. Mereka diam-diam menunggu dia untuk menyelidiki. Xiao Yan membuka matanya sekali lagi beberapa waktu kemudian. Tatapannya beralih ke tengah benteng. Senyum tak terduga muncul di sudut mulutnya saat dia dengan lembut berbicara, benteng ini memang tidak cukup damai. Selain itu, benar-benar tidak terduga bahwa saya dapat bertemu dengan beberapa orang yang saya kenal tepat setelah saya kembali ke Kekaisaran Jiama. Petik 2. Orang yang akrab. Xiao Li tercengang. Ayo turun dan lihat. Xiao Yan tersenyum tapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melambaikan tangannya dan segera memerintahkan Tiger Eagle Beast saat mereka mengepakkan sayap daging mereka dan turun. 10 ditambah binatang terbang juga mengikuti di belakang. Pada saat ini, suasana di halaman depan yang luas di tengah rumah gubernur kota di Zengui Pass sangat cemas dengan kemungkinan pecahnya konflik kapan saja. Dua kelompok orang saling berhadapan dengan permusuhan. Senjata bersinar membawa kepadatan di bawah sinar matahari. Jelas, ini bukan akting. Sebaliknya, mereka benar-benar akan bertarung satu sama lain dengan pisau tajam. Meng Li, kamu benar-benar berani menyerang komandanmu secara pribadi. Anda akan kesulitan menjaga kepala Anda jika masalah ini mencapai ibu kota. Seorang pria parubaya yang tampak kuat dari salah satu kelompok orang, yang tampak seperti pagoda logam, berteriak sambil dengan marah melihat pria di sisi lain yang memiliki senyum dingin. Hihi, Mutai, jangan gunakan cara ini padaku. Meskipun saya telah membuat persiapan untuk ini untuk waktu yang lama, saya secara alami tidak akan berani melakukan hal yang keterlaluan tanpa dukungan dari seseorang. Pria yang mengenakan jubah kuning tertawa dengan suara gelap. Mendukung. Maksudmu, Sekte Awan Berkabut. Pria yang dipanggil sebagai Mata Mutai menyusut ketika mendengar ini. Dia berteriak dengan suara kaget, apa yang ingin dilakukan Sekte Mystic Cloud? Jika keluarga kekaisaran mengetahui hal ini, itu pasti akan mengarahkan pasukan mereka untuk menghancurkan mereka. Hihi, keluarga kekaisaran. Terus, akankah Sekte Mystic Cloud takut pada mereka dengan kekuatannya? Meng Li tertawa. Tatapannya segera berubah dingin saat dia berbicara dengan cara yang menyeramkan. Selama aku membunuhmu, aku secara alami akan memiliki metodeku sendiri untuk mengendalikan Zengui Pass ini. Dengan reputasi yang telah saya bangun selama bertahun-tahun ini, mungkin sedikit merepotkan untuk menggabungkan semua prajurit di sini di bawah saya, tetapi itu bukan tidak mungkin.
Petik 2. Kamu benar-benar ingin menggabungkan pasukan kekaisaran di bawahmu. Mutai dengan lembut menghirup udara sejuk. Badai muncul di hatinya. Dia tahu bahwa jika masalah di sini menyebar ke ibu kota, kemungkinan seluruh kekaisaran Jiama akan merasakan kejutan yang mengguncang bumi. Tidak disangka bahwa Misty Cloud Sekte sudah gila ini. Meskipun rumah gubernur kota ini akan menjadi tempat kamu mati, yang terbaik adalah kamu tetap tidak menyadari beberapa hal. Meng Li tertawa. Kamu ingin membunuhku dengan kekuatan puncak Dowling. Mutai dengan marah tertawa. Komandan Mutai, saya tahu bahwa Anda telah menembus kelas Dowang baru-baru ini. Namun, seseorang yang bahkan belum menstabilkan kekuatannya di kelas Dowang berani menjadi sombong ini. Meng Li melengkungkan bibirnya dengan jijik. Dia segera berteriak keras, Penatua Yun Fan, tolong campur tangan dan singkirkan orang ini. Suara Meng Li baru saja terdengar ketika suara angin menderu tiba-tiba muncul. Segera lebih dari 10 sosok manusia berjubah putih melintas dan muncul di dinding tinggi di sekitar halaman depan. Orang di depan adalah seorang lelaki tua dengan wajah tenang seperti air. Suasana yang menekan menutupi seluruh rumah gubernur kota saat dia muncul. Yun Fan, seorang penatua dari Sekte Awan Berkabut. Ekspresi Mutai jelek saat dia melihat orang tua yang muncul. Sebuah kesuraman tanpa sadar melonjak di dalam hatinya. Dia telah berlama-lama di sekitar puncak kelas Dowling selama bertahun-tahun dan hanya untungnya menerobos ke kelas Dowang belum lama ini. Jika seseorang mendiskusikan kekuatannya, dia bahkan tidak bisa benar-benar dianggap sebagai Dowang bintang 1. Bagaimana dia bisa bersaing dengan tetua Sekte Misty Cloud yang kekuatannya telah mencapai bintang 3 Dowang? Komandan Mutai, akan lebih baik jika kamu menyerahkan simbol militer. Klanmu Anda juga merupakan salah satu dari 3 klan besar kekaisaran. Jika klan Anda bergabung dengan Sekte Misty Cloud kami, hal-hal yang akan diperoleh klanmu di masa depan pasti akan lebih dari sekarang. Jika Anda terus tidak bertobat, kemungkinan kehancuran tidak akan lama lagi. Yun Fan melirik acuh tak acuh pada ekspresi jelek Mutai dan perlahan berbicara. TL, simbol militer, di Cina kuno, item ini digunakan untuk memungkinkan manuver cepat militer. Siapapun yang memegangnya memiliki hak untuk memimpin militer. Sekte Misty Cloud melakukan pengkhianatan dan tentu saja memalukan. Saya, Mutai, adalah seorang jenderal kekaisaran. Tidak perlu bagi orang lain untuk memberitahu saya jika saya harus menyerah kepada Anda. Bahkan saya sendiri, akan memandang rendah saya. Mutai membalas dengan marah. Bodoh yang keras kepala. Yun Fan menggelengkan kepalanya. Ekspresinya juga berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Dia mengepalkan tinjunya dan pedang panjang biru tua muncul di tangannya. Ujung pedang dinaikkan levelnya saat terkunci pada Mutai sebelum dia berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Satu-satunya nasib siapapun yang menghalangi Sekte Misty Cloud kami adalah kematian. Karena Anda tetap tidak bertobat, jangan salahkan saya yang lama karena tidak kenal ampun. Petik 2. Haha. Sama saja. Saya belum bertukar pukulan dengan siapapun karena saya telah menembus kelas Dowang. Hari ini, saya tidak akan kalah bahkan jika saya akhirnya mati di tangan Anda. Namun, ambisi liar dari Misty Cloud Sect pasti akan mati pada tahap embrioniknya. Mutai juga mengangkat semua niat bertarung di hatinya ketika dia mendengar niat membunuh yang terkandung dalam suara Yun Fan. Meskipun dia tahu itu pasti tidak mungkin baginya untuk mengalahkan pihak lain, lebih baik bertarung sampai mati daripada menyerah dalam situasi seperti ini. Yun Fan menyipitkan mata tuanya. Ekspresinya semakin dingin. Douqi yang sangat kuat perlahan-lahan melonjak keluar dari tubuhnya dan kekuatan tekanan yang diciptakan dari Douqi menyebabkan cukup banyak orang di halaman untuk buru-buru mundur. Ekspresi Mutai juga berangsur-angsur menjadi serius di hadapan aura Douqi Yun Fan yang kuat. Dia menarik kapak besar dari cincin penyimpanannya. Douqi di tubuhnya diedarkan hingga batasnya. Namun, tepat saat atmosfer yang dihunuskan pedang akan dihancurkan oleh pertempuran sengit antara Dowang yang kuat yang akan segera meletus, tawa yang jernih perlahan-lahan ditransmisikan dari langit. Tawa itu tetap ada di halaman dan tidak hilang untuk waktu yang lama. Sudah 3 tahun sejak aku pergi. Saya tidak menyangka bahwa Sekte Awan Berkabut menjadi sesombong ini. Itu benar-benar sangat melebihi harapan saya. Sepertinya anjing tua Yun San memiliki ambisi yang cukup liar. Bab 675, Mutai. Tawa yang tiba-tiba memecah suasana cemas yang ditarik pedang di dalam halaman. Banyak orang memegang ekspresi terkejut.
Seseorang benar-benar berani melemparkan penghinaan seperti itu pada Yun San di Kekaisaran Jiama saat ini. Rasa dingin yang gelap berangsur-angsur naik ke wajah Yun Fan. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melemparkan pandangannya ke langit seperti orang lain. Namun, ekspresi semua orang berubah sedikit ketika tatapan mereka melihat 10 ditambah binatang terbang besar berlama-lama di langit. Siapa tamu tak diundang ini? Mutai juga melihat binatang ajaib yang terbang di langit dengan waspada. Dia buru-buru melambaikan tangannya saat dia merasa tersesat dalam situasi ini. Kelompok besar yang berkumpul di belakangnya berkerumun ke depan dan mengelilinginya. Tatapan mereka berhati-hati saat mereka melihat tamu tak diundang di langit. Semua orang bukan orang dari Kekaisaran Jia makan. Ekspresi Yun Fan gelap dan dingin saat dia melihat 10 plus magical beast di langit. Dia dengan dingin berkata, "Ini adalah masalah sekte Mystic Cloud kami, saya akan menyarankan Anda semua untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain." Keke, itu memang sekte awan berkabut. Sebuah tawa samar dipancarkan lagi dari belakang Tiger Eagle Beast yang menggantung di langit setelah suara Yun Fan terdengar. Segera, beberapa sosok melintas dan lebih dari 10 sosok manusia melompat turun dari punggung binatang itu dan dengan mantap mendarat di halaman. Aura Yun Fan yang telah menutupi seluruh rumah gubernur kota segera menyusut seperti semburan setelah 10 sosok manusia ini mendarat. Hanya dalam sekejap, itu benar-benar ditekan kembali ke tubuhnya dan bahkan tidak sedikit yang bisa merembes keluar. Ekspresi Yun Fan segera berubah jelek karena auranya ditekan sedemikian rupa. Dari tindakan pihak lain ini, jelas bahwa kekuatan mereka jauh melampaui miliknya. Ada cukup banyak orang di halaman yang merasakan aura Yun Fan ditekan. Mereka langsung saling pandang. Kehati-hatian di hati mereka melonjak. Seperti kata pepatah, mereka yang datang memiliki motif buruk dan mereka yang tidak datang tidak akan datang. Kemungkinan cara hari ini tidak akan mudah diselesaikan. Mutai dengan lembut memerintahkan pasukan di sekitarnya untuk tidak bertindak gegabah. Tatapannya berhati-hati saat dia menyapu pandangannya ke 10 ditambah sosok manusia yang telah melompat turun dari binatang ajaib. Tatapannya yang menyapu pertama berhenti pada tubuh seorang pemuda berjubah hitam yang berdiri tepat di depan. Tatapannya menatap wajah muda itu dan Mutai menjadi tercengang. Dia samar-samar merasakan perasaan yang akrab. Namun, sulit baginya untuk mengingat ketika dia berinteraksi dengan orang yang begitu kuat pada saat ini. Sementara dia berpikir di dalam hatinya, tatapannya dengan cepat menyapu orang lain. Badai besar berangsur-angsur melonjak di hatinya beberapa saat kemudian. Dia menemukan bahwa dia sebenarnya tidak dapat melihat melalui kekuatan dari 10 sosok manusia yang telah muncul. Hanya ada satu alasan untuk situasi seperti itu terjadi. Kekuatan orang-orang ini jauh melebihi kekuatannya. Tenggorokan Mutai berguling sedikit. Dia hanya merasa mulutnya benar-benar kering. Lebih dari 10 doang atau ahli yang lebih kuat. Barisan yang menakutkan seperti ini, dari mana orang-orang ini berasal? Mengapa dia tidak pernah mendengar sedikit pun informasi tentang ini? Akan menjadi hal yang cukup sulit bahkan bagi beberapa kerajaan tetangga untuk mengumpulkan begitu banyak ahli dalam waktu singkat. Ekspresi Mutai jelek tapi tidak lebih baik untuk Yun Fan. Ini karena yang terakhir juga menemukan bahwa bahkan yang terlemah di antara orang-orang ini kemungkinan akan memiliki kekuatan yang mirip dengannya. Sisanya, seperti pemuda berjubah hitam, di tempat pemimpin dan kecantikan dingin, glamor, berpakaian merah yang menyihir, menyebabkan dia merasakan ketakutan yang datang dari dalam hatinya. Seluruh halaman depan telah menjadi kesunyian yang tidak biasa karena tamu tak diundang ini. Ini termasuk anggota Sekte Mystic Cloud di dinding dan Yun Fan. Tak satu pun dari mereka berani melakukan gerakan yang tidak biasa. Bolehkah saya tahu siapa Anda sebenarnya? Saya yang lama adalah Yun Fan, seorang penatua dari Sekte Mystic Cloud. Pemimpin sekte kami adalah Yun San. Pernahkah Anda mendengar tentang dia? Yun Fan akhirnya menekan keterkejutan di dalam hatinya beberapa waktu kemudian, dan menangkupkan tangannya ke pemuda berjubah hitam yang menduduki tempat pemimpin. Suaranya jauh lebih sopan dan hati-hati dibandingkan sebelumnya. Selain itu, niatnya untuk mengeluarkan nama Yun San tidak diragukan lagi menyebabkan orang-orang yang tidak diketahui asalnya ini merasa takut. Yun San. Saya telah mendengar tentang dia. Saya juga memiliki hubungan yang cukup dengan dia. Pria muda berjubah hitam itu tersenyum. Sudut mulutnya berisi tampilan menggoda. Yun Fan segera menghela nafas lega ketika mendengar ini. Karena pihak lain telah mendengar nama Yun San,
kemungkinan besar mereka tahu bahwa dia adalah ahli Douzong yang sangat kuat. Ekspresi menggoda di sudut mulut pemuda berjubah hitam itu juga melebar saat melihat sikap santai Yun Fan. Dia perlahan mengambil 2 langkah ke depan. Ketika dia bergerak maju, kelompok Mutai dan Yun Fan buru-buru mundur selangkah dan menatapnya dengan sangat hati-hati. Xiao Yan menoleh sedikit. Dia melemparkan pandangannya pada Mutai yang sedang sangat dilindungi oleh bawahannya. Kulit di kepala Mutai menjadi mati rasa ketika dia melihat mata mantan melihat ke atas. Lengan yang memegang erat kapak besar itu bergetar. Dia bisa merasakan bahwa dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun untuk hidup jika pemuda misterius berjubah hitam ini menyerangnya. Kakak laki-laki Mutai, tidak perlu cemas. Saya telah mengingat kebaikan Anda membiarkan saya melarikan diri saat itu. Pria muda berjubah hitam itu tertawa pelan saat melihat Mutai yang cemas. Kata-kata yang dia ucapkan menyebabkan kekuatan kedua belah pihak segera menjadi terpana. Wajah Mutai juga tercengang karena kata-kata pemuda berjubah hitam itu. Tatapannya segera berhenti pada wajah yang agak familiar dari yang terakhir. Sesaat kemudian, tatapannya tiba-tiba menyapu ke arah penguasa hitam besar yang dibawa oleh pemuda berjubah hitam di punggungnya. Sebuah pikiran melintas di kepalanya. Memori yang telah disembunyikan selama 3 tahun akhirnya direnggut dengan kejam olehnya. Kamu Xiao Yan. Sebuah suara yang mengandung ketidakpercayaan di tengah keterkejutan ditransmisikan dari mulut Mutai. 2 kelompok orang di halaman depan sekali lagi menjadi kusam saat wajah Mutai menjadi terpana. Xiao Yan, sebuah nama yang berangsur-angsur terlupakan selama 3 tahun ini. Hanya sampai pengingat Mutai, hal tertentu dan orang-orang dari 3 tahun lalu muncul di benak beberapa dari mereka yang hadir. Banyak tatapan tumpul menatap pria muda berjubah hitam yang membawa penggaris hitam besar. Pada saat ini, wajah yang telah mendapatkan kedewasaan tambahan dan wajah yang agak lembut saat itu perlahan-lahan bergabung. Xiao Yan, bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu masih bisa hidup? Yun Fan juga menjadi kusam karena nama yang terlontar dari mulut Mutai. Sesaat kemudian, dia menjadi seperti kucing yang ekornya diinjak saat dia memekik tak percaya. Murid Misty Cloud Sekte di dinding juga mengungkapkan wajah terkejut. Hanya pada saat ini mereka mengerti apa arti di balik kata-kata Xiao Yan sebelumnya tentang memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Yun San. Mereka memang memiliki hubungan yang cukup dalam di antara mereka. Namun, itu adalah musuh yang tidak dapat didamaikan. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia melihat berbagai ekspresi semua orang di halaman. Dia tersenyum dan berbicara kepada Yun Fan, anjing tua Yun San itu masih hidup. Kenapa aku harus mati? Wajah Yun Fan berkedut. Masih ada sisa-sisa ketidakpercayaan di wajahnya. Pelakunya yang telah mengubah Misty Cloud Sect menjadi kekacauan besar 3 tahun lalu sebenarnya masih hidup. Terlebih lagi, dari kelihatannya, kekuatan orang ini telah melonjak ke titik yang jauh melebihi kekuatannya sendiri. Hati Yun Fan tanpa sadar melompat dengan kekuatan besar ketika dia memikirkan hal ini. Baru sekarang dia mengerti mengapa pemimpin Sekte Misty Cloud menggunakan seluruh kekuatan Sekte untuk mengejar pemuda yang masih remaja ini. Potensi pertumbuhan orang ini memang terlalu menakutkan. Bunuh dia. Yun Fan tidak berkedip saat dia tiba-tiba berteriak dengan ganas. Dia tidak bisa membiarkan orang ini hidup. 10 murid ditambah Misty Cloud Sekte di dinding mengeluarkan teriakan keras setelah perintah Yun Fan terdengar. Namun, douki mereka baru saja melonjak ketika mereka mendengar suara angin yang kencang. Seketika, bila pedang tajam menusuk dari dada mereka saat darah merah terang merembes keluar. Kehidupan di mata mereka dengan cepat menghilang. Mereka mencoba dengan paksa memutar kepala mereka saat kesadaran mereka tersebar. Namun, mereka hanya melihat banyak wajah dingin yang dipenuhi dengan haus darah. Pop, seseorang hanya bisa mendengar suara teredam yang dipancarkan ketika mayat-mayat itu jatuh ke dinding dan menabrak tanah. Wajah Mutai tanpa sadar berkedut. Tatapannya samar-samar melirik 10 sosok hitam plus yang tanpa sadar muncul di dinding. Sok segera muncul di hatinya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan semua individu berpakaian hitam ini sebenarnya berada di puncak kelas Dowling. Melihat taktik pembunuhan yang kejam dengan satu serangan, Mutai berpikir bahwa kemungkinan besar dia akan memiliki peluang 50% untuk mati di tangan mereka jika 10 orang plus ini mengepung dan menyerangnya bersama-sama. Orang-orang ini pada dasarnya adalah kekuatan paling luar biasa yang tidak takut mati.
Apakah orang-orang ini semua bawahan mereka, apalagi ada ahli yang belum campur tangan? Mutai menelan seteguk air liur. Tatapannya membawa kejutan saat dia melihat pria muda berjubah hitam yang berdiri sambil tersenyum. Hatinya masih menyimpan rasa tidak percaya. Hanya dalam 3 tahun yang singkat, orang yang sendirian saat dia diusir oleh Sekte Awan Berkabut seperti anjing yang kehilangan rumahnya akan benar-benar memiliki kekuatan yang begitu besar. Jantung Yun Fan juga berdebar kencang saat melihat para elit yang dia bawa keluar dari sekte dibunuh dengan begitu mudah. Tatapannya menyapu pemuda yang tersenyum itu dan kegelisahan berangsur-angsur melonjak di dalam hatinya. Hari ini, perusahaan kapak pedang, serang. Tangisan keras tiba-tiba terdengar dari mulut Meng Li di belakang Yun Fan. Pada saat ini, orang ini menatap Xiao Yan dengan wajah buas. Tidak terduga bahwa hal yang akan dia dapatkan akan dimanjakan oleh bajingan ini. Karena ini masalahnya, dia akan membunuh mereka semua. Bajingan, kamu benar-benar berani melakukan manuver tentara secara pribadi. Mutai langsung berteriak marah saat mendengar tangisan Meng Li. Meng Li tertawa jahat. Tatapannya juga menjadi lebih gelap dan lebih kejam saat dia secara bertahap mendengar suara langkah kaki yang teratur di luar. Xiao Yan memandang Meng Li dengan acuh tak acuh. Dia masih ingat orang ini. Saat itu, dia diblokir oleh orang ini ketika dia akan meninggalkan Kekaisaran Jiama. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya dan melambaikan tangannya dan 10 ditambah binatang terbang besar di langit. Hihi, Kepala Xiao, kamu bisa menyerahkan udang kecil ini kepada kami. Anda tidak perlu khawatir tentang mereka. Tawa terdengar dari langit, setelah Xiao Yan melambaikan tangannya. Segera, banyak bayangan hitam bergegas turun. Douki yang kuat segera meletus di luar mansion bersama dengan suara bilah yang bertabrakan dan tangisan yang menyedihkan. Setelah mendengar suara pembunuhan di luar dan melihat bahwa tidak ada seorang pun prajurit yang bergegas masuk setelah beberapa saat, senyum di wajah Meng Li berangsur-angsur menegang. Dia telah menempatkan ribuan tentara di luar. Namun dari kelihatannya sekarang, bau berdarah perlahan menyebar dari luar. Keputihan pucat dan teror berangsur-angsur muncul di wajah Yun Fan dan Meng Li. Xiao Yan melirik mereka berdua dan perlahan melangkah maju. Namun, suaranya yang lembut menyebabkan tubuh Yun Fan dan Meng Li terasa sedingin es. Aku akan membalas apa yang telah dilakukan Sekte Mystic Cloud pada klan Xiao lebih dari 100 kali lipat. Hari ini, saya akan mulai dengan Anda berdua, santai, anjing tua Yun San juga akan turun dan menemani Anda. Pikiran Mutai agak linglung saat dia melihat ke belakang pria muda berjubah hitam yang perlahan berjalan. Kata-kata yang ditinggalkan oleh pemuda yang dikejar secara menyedihkan setelah 3 tahun lalu tiba-tiba terdengar sekali lagi di telinganya. Bantu aku memberitahu Yun San. Dalam 2 tahun atau paling lama 5 tahun, aku, Xiao Yan akan kembali. Orang ini, sebenarnya, benar-benar melakukannya.